Akhir-akhir ini, masyarakat Kalimantan Selatan dihebohkan oleh beberapa kasus video intim pasangan sesama jenis yang viral di media sosial. Kasus ini tidak hanya menimbulkan reaksi publik, tetapi juga memicu proses hukum karena melibatkan penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan dan hukum di Indonesia. Yang menggambarkan permasalahan ini ialah sila pertama hingga ketiga, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena sering dikaitkan dengan nilai moral dan religi di masyarakat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab karena berkaitan kuat dengan hak asasi individu, martabat privasi, dan perilaku adil terhadap semua warga negara. Persatuan Indonesia karena kasus ini dapat memicu konflik sosial, polarisasi, dan reaksi masyarakat yang berbeda-beda. Dengan beberapa sumber yang saya dapatkan, saya mengambil 3 contoh, diantaranya ialah 1. Viral video pasangan gay di Hotel Banjarmasin. Sebuah video pendek yang memperlihatkan adegan pasangan sesama jenis atau 2 pria sedang berada di kamar hotel di Banjarmasin menjadi viral di media sosial, terutama Twitter dan Instagram. Video ini awalnya dibagikan oleh salah satu akun yang kemudian memicu laporan dari pihak korban karena merasa dirugikan dan dipermalukan. Penyebaran konten ini diduga dilakukan karena motif sakit hati dan tekanan psikologis ataupun untuk memaksa pihak lain. Kepolisian Subdit Siber Polda Kalimantan Selatan sudah memanggil pelapor dan saksi untuk dimintai keterangan, tetapi tersangka belum ditetapkan atau dipanggil. Kasusnya masih dalam proses klarifikasi. Pasangan gay di Tanah Bumbu ditangkap karena video asusila. Polres Tanah Bumbu menangkap 2 pria, HK dan AM, karena merekam dan menyebarkan video hubungan intim sesama jenis yang mengandung muatan asusila. Video awalnya direkam sebagai kenangan, tetapi kemudian diunggah ke media sosial Instagram secara publik sehingga viral. Kasus ini kini ditangani sebagai pelanggaran hukum pornografi dengan ancaman hukuman penjara sampai 12 tahun dan denda sebesar 6 miliar. Contoh ketiga atau yang terakhir, video Tosanono sesama jenis viral di Balangan. Kasus lain di Kalimantan Selatan atau Balangan menunjukkan video berdurasi puluhan detik yang memperlihatkan hubungan intim pasangan sesama jenis juga viral di grup WhatsApp. Polda Kalsel tengah melakukan penyelidikan intensif, memeriksa saksi, dan menindaklanjuti laporan warga. Kepolisian mengingatkan bahwa pembuatan maupun penyebaran konten pornografi yang melanggar hukum, baik Undang-Undang Pornografi maupun UU ITE. Permasalahan utamanya ialah penyebaran video pribadi tanpa persetujuan yang merugikan privasi korban, viralnya konten pornografi di publik dan grup media sosial, motivasi penyebaran yang tidak etis, termasuk sakit hati, tekanan, dan ancaman, ketidaktahuan hukum, dan konsekuensi hukum terkait produksi dan distribusi konten asusila. Alasan atau kontributor masalah ini muncul ialah motif personal, seperti sakit hati atau tekanan psikologis terhadap pasangan. Akses bebas ke platform digital, media sosial memungkinkan penyebaran konten secara cepat dan tanpa kontrol ketat. Kurangnya kesadaran hukum dan etika di digital, pelaku tidak memahami bahwa pembuatan atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan adalah pelanggaran hukum. Minimnya pendidikan digital dan privasi, terutama di kalangan pengguna muda dan mahasiswa. Dampak dari kasus ini terhadap individu atau korban
Kerugian psikologis termasuk rasa malu, stres, dan trauma sosial, perusakan reputasi pribadi terutama di komunitas atau kampus, kemungkinan ancaman hukum bagi pelaku dan penyebar termasuk pidana penjara terhadap masyarakat. Normalisasi konten tidak senonoh terutama jika terlalu viral. Kontroversi sosial dan nilai moral, terutama di daerah yang religius dan konservatif seperti Kalimantan Selatan, potensi konflik sosial karena publik dapat memberikan tekanan emosional terhadap pihak-pihak yang terlibat terhadap hukum dan ketertiban. Penegakan hukum semakin kompleks, termasuk penanganan tindak pidana siber, UU pornografi, dan UU ITE. Polisi harus menelusuri siapa pembuat dan penyebar konten, bukan sekadar viralnya konten. Menanggulanginya ialah 1. Edukasi literasi digital dan etika online. Kampus, sekolah, dan komunitas perlu mengedukasi tentang privasi digital, etika media sosial, dan konsekuensi hukum penyebaran konten tanpa izin. Materi ini mengajarkan bahwa rekaman dan penyebaran konten tanpa persetujuan pihak lain adalah pelanggaran privasi dan hukum. 2. Penegakan hukum yang konsisten. Polri dan aparat penegak hukum harus menindak tegas sesuai dengan UU pornografi, UU ITE, dan KUHP yang relevan. Dukungan psikososial bagi korban. Korban viralnya konten perlu dukungan psikologis, pendampingan hukum, dan perlindungan privasi agar tidak mengalami stres berkepanjangan. Yang keempat, kampanye kesadaran masyarakat. Pemerintah daerah, ormas, dan tokoh agama dapat menyelenggarakan kampanye tentang bahaya dan dampak negatif konten asusila digital, termasuk perlindungan anak dan remaja dari penyalahgunaan media digital. Yang kelima atau yang terakhir, kolaborasi platform media sosial, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, dan lainnya perlu memperketat filtering konten pornografi dan menyediakan kanal pelaporan cepat. Perangkat hukum terkait UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi melarang produksi dan distribusi konten pornografi. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE mengatur penyebaran konten yang telah merugikan pihak lain lewat media elektronik.